hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan Rani Yudistiani, Jas Lutfia, Aulia Farkan, Mersa Sarudin, dan M. Fajrul Mahardika. Yang pertama itu tujuan pendidikan. Didasarkan pada jurnal yang berjudul Pemberdayaan Perempuan dan pengaruh utamaan gender melalui layanan pendidikan masyarakat, bahwasannya jika kita melihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 yang dimana tujuan pendidikan ini mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, dan bertanggung jawab terhadap bangsa. Tapi jika kita melihat apa yang terjadi di sini, perempuan seperti kurangnya mendapat jatah dalam hal pendidikan, padahal seharusnya baik laki-laki maupun perempuan mendapat hak yang sama, yakni pendidikan seperti yang tertuang di dalam undang-undang tersebut. Maka dari problem atau masalah tersebut dapat disimpulkan siapapun yang berhak mendapat hak yang sama tanpa mengenal ras, suku, dan gender. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Aulia Farkan atau Mas Mahardika. Monggo, silakan. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan isi pendidikan. Di dalam jurnal yang berjudul tentang pengelolaan program pelatihan keterampilan kerajinan ketak untuk condong kepada isi pendidikan. Yang dalam hal ini yang membuat saya condong ke situ, yakni ada beberapa kalimat yang membuat saya lebih ke situ. Di antaranya macam-macam isi pendidikan menurut salah satu tokoh filsafat, ya ini maaf sebelumnya. Bahasanya dari isi jurnal tersebut lebih condong ke isi pendidikan. Dalam hal ini yang membuat saya lebih condong karena ada beberapa kalimat yang membuat lebih condong kepada isi pendidikan. Dalam hal ini macam-macam isi pendidikan menurut salah satu tokoh filsafat, yakni Abraham Maslow. Di dalam isi jurnal tersebut berbunyi, diadakannya pelatihan kerajinan ketak ini karena melihat potensi atau kemampuan keterampilan yang mengerajin ketak yang dimiliki oleh warga desa Gegelang, Kecamatan Lingsar. Selain itu, pelatihan ini diadakan sebagai pekerjaan tambahan selain pekerjaan utama sebagai buruh tani. Adapun tujuan diadakannya pelatihan kerajinan ketak oleh LSM Perempuan Yayasan Anissa Karya untuk menambah pengetahuan atau keterampilan masyarakat. Masyarakat khususnya ibu-ibu memiliki usaha baru dan mampu berwirausaha dari kemampuan keterampilan yang diberikan oleh LSM Anissa Karya. Dari situlah sesuai dengan pendapat Abraham Maslow, yakni di dalam pendapat Abraham Maslow ada salah satu kebutuhan tersebut, yakni kebutuhan manusia secara hierarkis. Salah satunya kebutuhan pengakuan atau aktualisasi diri, self fulfillment, seperti mengembangkan bakat atau kegemaran. Terima kasih. Selanjutnya untuk lingkungan pendidikan, di dalam jurnal yang berjudul Pendidikan Keaksaraan Fungsional Konsep, bahwasanya dapat saya jelaskan jurnal tersebut lebih mengacu kepada lingkungan pendidikan, yang dimana lingkungan pendidikan itu sendiri mencakup 3 hal, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam hal ini ada beberapa kalimat yang saya kutip mengapa saya lebih mengacu kepada lingkungan pendidikan, yakni dalam penyelenggaraan program pembelajaran
keaksaraan fungsional ini dapat dilakukan dalam bentuk kelompok belajar. Tujuan kelompok belajar keaksaraan fungsional Kejar KF adalah membantu warga belajar mencari dan menggunakan bahan kalistung atau baca tulis dan hitung sendiri. Maka dari situlah saya lebih condong kepada lingkungan pendidikan. Kemudian juga dari ketiga jenis lingkungan pendidikan, maka di sini isi jurnal tersebut mengacu kepada pendidikan di masyarakat yang dimana corak dan ragam pendidikan yang dialami seseorang dalam masyarakat banyak sekali. Ini meliputi segala bidang, baik pembentukan kebiasaan-kebiasaan, pembentukan pengertian-pengertian pengetahuan, sikap dan minat, maupun pembentukan kesusilaan dan keagamaan. Kemudian pendidik. Di dalam dunia pendidikan, pihak yang melakukan tugas-tugas mendidik dikenal dengan dua predikat, yakni pendidik dan guru. Pendidik adalah orang yang berperan mendidik subjek didik atau melakukan tugas pendidikan. Sedangkan guru adalah orang yang melakukan tugas mengajar. Dalam perspektif pendidikan Islam, syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang pendidik adalah menguasai ilmu dalam mengajar anak didiknya dengan cara yang profesional, sabar, dan tercapainya kebaikan di dunia dan di akhirat. Pendidik sebagai pelaku dalam pendidikan sangat menentukan posisi strategisnya dalam memutus rantai kekerasan yang sudah terjadi, sehingga kasus kekerasan baik terhadap anak atau peserta didik maupun guru dapat berkurang setiap tahun. Peserta didik memulai periodisasi perkembangan dan pertumbuhan. Pemahaman ini cukup perlu untuk diketahui agar aktivitas kependidikan Islam disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan yang ada pada umumnya dilalui oleh setiap peserta didik. Hal ini sangat beralasan karena kadar kemampuan peserta didik ditentukan oleh faktor usia dan periode perkembangan atau pertumbuhan potensi yang dimilikinya. Peserta didik adalah manusia yang memiliki kebutuhan, baik yang menyangkut kebutuhan jasmani maupun rohani yang harus dipenuhi. Peserta didik adalah makhluk Allah yang memiliki perbedaan individu, baik disebabkan oleh faktor bawaan maupun lingkungan di mana ia berada. Peserta didik adalah manusia yang memiliki potensi fitrah yang dapat dikembangkan dan berkembang secara dinamis. Penyebutan peserta didik ini juga mengisyaratkan bahwa lembaga pendidikan tidak hanya di sekolah atau pendidikan formal, tapi juga lembaga pendidikan di masyarakat seperti majelis, taklim, paguyuban, dan sebagainya. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa peserta didik adalah seorang yang memerlukan pengetahuan atau ilmu, bimbingan, dan arahan dari pendidik. Karena hakikat ilmu itu dari Allah SWT, maka sudah seharusnya peserta didik mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui ilmu yang dipelajarinya. Selanjutnya yaitu interaksi edukatif. Interaksi edukatif yang dikatakan sebagai interaksi edukatif apabila secara sadar meletakkan tujuan untuk mengubah tingkah laku dan perbuatan seseorang. Interaksi yang bernilai pendidikan ini di dalam dunia pendidikan disebut sebagai interaksi edukatif. Istilah pendidik di satu pihak dan peserta didik di lain pihak. Keduanya berada dalam interaksi edukatif dengan posisi, tugas, dan tanggung jawab yang berbeda, namun bersama-sama mencapai tujuan. Pendidik bertanggung jawab untuk mengantar peserta didik ke arah kedewasaan susila yang cakap dengan memberi sejumlah ilmu pengetahuan dan membimbingnya. Sedangkan peserta didik berusaha untuk mencapai tujuan itu dengan bantuan dan pembinaan dari pendidik. Semua unsur interaksi harus berproses pada ikatan tujuan pendidikan. Proses interaksi edukatif adalah suatu proses yang mengandung sejumlah norma dan semua norma itulah yang harus pendidik transfer
kepada peserta didik. Interaksi edukatif sebagai jembatan yang menghidupkan persenyawaan antara pengetahuan dan perbuatan, yang mengantarkan kepada tingkah laku sesuai dengan pengetahuan yang diterima oleh peserta didik. Interaksi edukatif adalah interaksi yang berlangsung dalam suatu ikatan untuk tujuan pendidikan dan pengajaran. Dalam artian yang lebih spesifik, pada bidang pengajaran dikenal dengan istilah interaksi belajar mengajar. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa interaksi edukatif adalah hubungan dua arah antara pendidik dan peserta didik dengan sejumlah norma sebagai mediumnya untuk mencapai tujuan pendidikan. Ciri-ciri interaksi edukatif. Sebagai interaksi yang bernilai normatif, maka interaksi edukatif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Interaksi edukatif mempunyai tujuan. Tujuan dalam interaksi edukatif adalah untuk membantu dan memfasilitasi peserta didik dalam suatu perkembangan tertentu. Yang kedua, mempunyai prosedur yang direncanakan untuk mencapai tujuan agar dapat mencapai tujuan secara optimal, maka dalam melakukan interaksi dibutuhkan suatu prosedur atau langkah-langkah sistematik dan relevan. Yang ketiga, interaksi edukatif ditandai dengan penggarapan materi khusus. Dalam hal materi harus menggunakan desain yang sedemikian rupa, sehingga cocok dan tepat guna untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan. Yang keempat, ditandai dengan aktivitas peserta didik. Sebagai konsekuensi bahwa peserta didik merupakan sentral, maka aktivitas peserta didik merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya interaksi edukatif. Yang kelima, pendidik berperan sebagai pendamping. Dalam perannya sebagai pembimbing, seorang pendidik harus berusaha menyelaraskan dan menghidupkan serta memberikan motivasi kepada peserta didik supaya terjadi proses interaksi edukatif yang kondusif. Kemudian kurikulum. Kurikulum merupakan alat yang krusial dalam merealisasikan program pendidikan, baik formal maupun non-formal, sehingga gambaran sistem pendidikan dapat terlihat jelas dalam kurikulum tersebut. Dengan kata lain, sistem kurikulum pada hakikatnya adalah sistem pendidikan itu sendiri. Pengertian kurikulum juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1/19, yaitu kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Secara bahasa, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, kurir yang berarti pelari, atau kurere yang memiliki arti tempat berpacu. Dalam buku karya Dager yang berjudul Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum, kurikulum dapat dijelaskan sebagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, dan dirancangkan secara sistematika atas dasar norma-norma yang berlaku dan dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian fungsi kurikulum. Kurikulum sendiri dalam dunia pendidikan formal memiliki fungsi sebagai penyesuaian karena harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan yang cenderung dinamis. Kurikulum juga harus memiliki fungsi integrasi di mana kurikulum mampu menjadi alat pendidikan yang membentuk pribadi-pribadi yang utuh serta berintegritas. Kurikulum juga memiliki fungsi diferensiasi yang memberikan penghargaan bahwa setiap individu memiliki perbedaan. Fungsi persiapan di mana kurikulum membantu menyiapkan peserta didik di jenjang selanjutnya. Fungsi pemilihan
di mana kurikulum memberikan fasilitas untuk memilih program belajar sesuai dengan minat mereka, dan fungsi diagnostik atau mampu mengarahkan agar peserta didik dapat menggali terus potensi mereka. Kurikulum tidak bisa lepas dengan pengejaran target yang membuat peserta didik dapat memahami berbagai materi dengan mudah. Selain itu juga, peserta didik tidak bisa melaksanakan proses pembelajaran setiap hari dilansir dari Universitas Pendidikan Indonesia. Fungsi kurikulum secara lengkap diartikan sebagai kegunaan atau manfaat kurikulum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas pendidikan sebagai berikut. Untuk kepala sekolah, fungsi kurikulum untuk kepala sekolah sebagai pemimpin penyelenggara pendidikan di sekolah adalah sebagai pedoman pengelolaan sistem pendidikan. Kurikulum yang berfungsi sebagai patokan pengawasan pengawasan kepala sekolah juga indikator keberhasilan pembelajaran. Untuk guru, fungsi kurikulum untuk guru adalah sebagai pedoman pengajaran pada siswa. Kurikulum memberikan patokan yang jelas tentang proses pengajaran juga materi yang harus diberikan pada anak didik. Untuk siswa, fungsi kurikulum untuk siswa adalah sebagai acuan belajar. Dengan adanya kurikulum, siswa mengetahui materi apa saja yang harus dipelajari dan juga dipahami sehingga siswa dapat mempersiapkan ujian dengan lebih baik. Keberadaan kurikulum bagi siswa juga menyetarakan atau membentuk standar pendidikan di Indonesia. Dengan adanya kurikulum, semua daerah di Indonesia memiliki standar pelajaran yang sama. Hal tersebut sangat penting bagi pemerataan pendidikan. Untuk masyarakat atau orang tua, fungsi kurikulum bagi masyarakat terutama orang tua siswa adalah sebagai pedoman dalam pengawasan siswa. Pemahaman orang tua terhadap kurikulum dapat menentukan pola didik dan tercapainya keberhasilan kurikulum pendidik sekolah pada seorang anak. Konsep dan tujuan kurikulum. 1. Untuk kurikulum sendiri memiliki konsep sebagai substansi, sebagai sistem, dan sebagai bidang studi. Kurikulum juga memiliki komponen yang pertama dan tujuan kurikulum, kedua materi kurikulum, ketiga strategi pembelajaran, keempat organisasi kurikulum, dan yang kelima kurikulum juga harus memiliki komponen evaluasi. 2. Kurikulum dibuat dengan tujuan menjadikannya alat pendidikan untuk menghasilkan siswa yang berintegrasi. Kurikulum juga membuat siswa menjadi sistem pendidikan yang diterapkan, sehingga siswa dapat memutuskan pendidikan yang ia inginkan di jenjang selanjutnya. Dibuatnya kurikulum bertujuan meratakan pendidikan dalam suatu negara, membimbing serta mendidik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan siap masuk dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.